Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 caleg dan tim ses yang pesta narkoba di Ciamis dikirim ke panti rehabilitasi. Protes mahalnya harga kebutuhan pokok di Kota Bogor diwarnai kericuhan. Seorang pelajar di Indramayu mengalami perundungan, korban ditelanjangi dan dipukul, dikunci di dalam ruangan. Seorang pelajar sekolah dasar di Indramayu mengalami perundungan oleh teman-teman sekelasnya. Korban dikunci di ruangan lalu ditelanjangi dan dipukul. Pihak sekolah telah memanggil orang tua para siswa. Kasus perundungan ini terjadi di sebuah sekolah dasar di Indramayu. Dari video amatir terlihat korban ditelanjangi dan dipukul oleh teman-teman kelasnya di dalam ruangan yang terkunci. Korban berusaha keluar untuk mengambil pakaian, namun didorong pelaku lainnya. Peristiwa terjadi pada akhir bulan Februari lalu. Orang tua korban mengaku baru mengetahui peristiwa yang menimpa putranya atas pemberitahuan wali kelas. Tahu videonya sih yang ngasih Sakit gitu langsung kayaknya tuh mau nasi ya gitu ya sih yang tahu udah Bu kuat ya nangis ya Bu sabar aja bilangnya gitu. Terus sama pihak yang membuli sudah ketemu Bu? Ketemu waktu belum dikasih video Bu pembuliannya tuh salaman kirain biasa aja Pak. Waktu itu kan belum dikasih tahu yang kalau alam dibui kayak gitu ditelanjangin pukul sana pukul sini. Saya tuh nggak tahu. Korban merupakan siswa kelas 5 sebuah sekolah dasar negeri di daerah Karangsong. Pihak sekolah telah memanggil orang tua siswa yang terlibat dalam video tersebut. Kasus perundungan terjadi diduga karena saling ejek. Yang saya lihat itu ada yang saya fokusin itu yang mukulnya 2 orang. Yang mukul 2 orang. Nah, makanya saya yang manggil tuh karena memang orang anak itu yang melakukan. Sementara polisi masih menyelidiki kasus perundungan dengan mendatangi sekolah dan mencocokkan lokasi yang beredar di video dengan lokasi sekolah. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu. Ya, sejumlah rumah di Desa Sukajadi, Sumedang diterjang tebing dan longsor. Pohon tumbang. Longsor terjadi setelah kawasan desa diterjang hujan lebat. Kondisi rumah terkini. Material tebing longsor menerjang rumah warga di Desa Sukajadi, Kecamatan Wado, Sumedang, Selasa sore. Dari video amatir warga, material longsor menjebol tembok belakang rumah. Selain itu, 2 rumah lain juga rusak diterjang longsor dan pohon tumbang. Longsor terjadi setelah kawasan desa diguyur hujan lebat dengan intensitas lama sehingga tebing di belakang rumah longsor. Beruntung seluruh penghuni rumah selamat. Satu di Tanjung Urip, juga satu lagi tadi yang tertimpa pohon. Kerusakannya apa aja Pak? Untuk kerusakan 2 rumah itu 3 rumah semuanya rusak sedang. Itu dindingnya pada jebol dua-duanya. Pak, penyebabnya apa sih Pak? Untuk penyebab dari kemarin curah hujan lumayan tinggi dan Namun satu keluarga yang rumahnya butuh perbaikan untuk sementara mengungsi ke tempat lain. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Ratusan siswa tingkat SMA, SMK, dan SLB negeri kompak membersihkan pesisir pantai Pangumbahan. Meski diguyur hujan lebat, para siswa tetap semangat untuk melanjutkan aksi bersih-bersih. Sebanyak 635 siswa SMA dan SMK sewilayah Pajampangan membersihkan pantai Pangumbahan di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Rabu siang. Hujan lebat tak menyurutkan para siswa untuk memungut sampah di wilayah bertelurnya penyu hijau yang dilindungi. Para siswa dibagi beberapa kelompok untuk membersihkan pantai sepanjang 3,5 km. Sampah didominasi plastik lalu diangkut ke penampungan. Berdasarkan kurikulum Merdeka, kegiatan bertujuan agar siswa lebih mengenal dan menjaga lingkungannya secara langsung. Karena kalau untuk kurikulum Merdeka itu kan sekarang belajarnya di luar. Sebagai salah satu penguatan profil Pancasila P5 itu, kemudian sesuai dengan wawasan Wiyata Mandala juga. Jadi si anak itu harus mengenal lingkungannya, mencintai lingkungannya. Jadi hanya tidak sekedar pengetahuan saja, tapi siswa juga dengan adab etika dengan
memperhatikan lingkungannya. Dan tidak hanya siswa SMA dan SMK, siswa SLB turut serta dalam aksi ini. Walaupun memiliki siswa yang sedikit, pihak SLB turut serta melaksanakan kewajiban mereka untuk ikut aksi bersih-bersih. Nah, kami dari SLB juga menjadi sebuah kewajiban, dan saat ini kami memang siswanya nggak banyak, jadi yang besar saja yang dibawa dan anak-anaknya yang SMA. Bu, ini Pengajar berharap agar siswa terus berpartisipasi dalam pelestarian konservasi penyu hijau. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Kita ke informasi lainnya, sejumlah titik di ruas jalan tol Cipularang Purwakarta yang rusak karena hujan terus diperbaiki. Perbaikan sebagai persiapan menghadapi mudik lebaran tahun 2024. Perbaikan dilakukan di KM 95 wilayah Sukatani arah Jakarta, KM 79 wilayah Maracang arah Jakarta, dan KM 83 di wilayah Jatiluhur arah Bandung. Perbaikan di KM 79 misalnya, perbaikan dilakukan dengan membongkar besi tulang lalu dilakukan pengecoran dan pengaspalan ulang. Rata-rata kondisi jalan rusak karena hujan. Perbaikan ditargetkan rampung dalam sepekan ke depan. Perbaikan jalan tol ini menjadi bagian dari persiapan menyambut mudik lebaran 2024. Sambut Ramadan, warga Kota Cimahi bersama petugas gabungan membersihkan area publik dari pusat keramaian hingga Masjid Agung. Kegiatan bersih-bersih sebagai bagian dari tradisi tahunan menyambut Ramadan. Warga bersama petugas gabungan Damkar dan Satpol PP Kota Cimahi bersih-bersih area publik Kamis pagi. Sejumlah area publik dibersihkan dari alun-alun hingga Masjid Agung Kota Cimahi. Kegiatan bersih-bersih sudah menjadi tradisi tahunan warga Kota Cimahi menyambut datangnya Ramadan. Lingkungan bersih diharapkan bisa membantu warga menjalankan puasa dengan khusyuk. Ke Masjid Agung juga, Bu? Iya, sama. Ke Masjid. Oke. Bu, ini memang dalam rangka puasa katanya, Bu ya? Iya. Untuk bersih-bersih ya? Ramadan ya? Program kebersihan ini dalam menjelang bulan suci Ramadan ini. Harapannya juga bukan hanya di menjelang bulan suci Ramadan. Kita juga himbau kepada masyarakat supaya kita selalu menjaga kebersihan, khususnya di lokasi publik. Kebersihan tempat-tempat umum diharapkan makin terus terjaga selama Ramadan sebagai bagian dari puasa. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Ya, tahun jenis Vespa bersarang di salah satu rumah hingga meresahkan warga di Banyuresmi, Kabupaten Garut. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena petugas menghindari serangan tawon. Satu keluarga di Banyuresmi, Garut, resah karena rumahnya dihinggapi ratusan tawon hingga membentuk sarang berjenis Vespa. Sarang tawon berada di atap rumah dan sudah ada selama 1 bulan. Takut karena ukurannya yang besar, pemilik rumah memanggil pemadam kebakaran. Proses evakuasi tawon berlangsung dramatis. Petugas damkar mematikan lampu dan menggunakan cairan bahan bakar untuk menghindari serangan tawon. Tawon akhirnya berhasil dievakuasi kurang dari 1 jam. Tawon jenis Vespa sangat berbahaya karena gigitannya dapat merenggut nyawa. Kita tidak boleh semena-mena, cuma lebah ini bisalah kita atasi, tapi kan harus memakai safety. Malahan banyak ada korban yang sudah tersengat meninggal dunia. Pemilik rumah merasa lega karena sarang tawon sudah berhasil dievakuasi. Memang meresahkan ya, bukan hanya untuk pemilik rumah sendiri ya, tetapi tetangga-tetangga juga resah dan mungkin agak sedikit ketakutan dengan besarnya diameter sarang tawon yang lumayan besar. Petugas pemadam kebakaran mengimbau warga agar waspada terhadap sarang tawon Vespa. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.